Yang sungguh mengasihi kami boleh bersyukur pada sore hari ini bersama-sama dengan seluruh ibu-ibu yang tergabung dalam sermon gabungan Persekutuan Perempuan GKPA Penjernihan untuk bersama-sama mendengarkan sabdamu. Urapi pakai hambanya dalam kelemahannya sehingga firman-Mu menjadi bagian kami. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja lewat udara, lewat apapun saat ini yang kami pegang, dan melaluinya kami bersama-sama menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan pembacaan firman Tuhan dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, saya bersyukur dan merasa berbangga hati atas bolehnya saya bersama-sama dengan Persekutuan Perempuan GKPA Penjernihan ini dalam sermon gabungan hari ini, tepatnya 28 Oktober 2020, yang saat dimana kita juga memperingati 92 tahun yang lampau kita bersumpah pemuda. Ada semangat yang luar biasa. Terima kasih untuk Inang atau Opung Pendeta Gen Lubis dan seluruh pengurus seksi kerohanian yang boleh menjadikan saya walaupun sudah pensiun sebenarnya ya. Kami masih tetap yang dulu, masih Pendeta Agus Haji Sibarani ya, masih Sirika Borega istrinya dan keempat anak, belum ada cucu karena keempat-empatnya juga belum ada satupun yang menikah. Kita doakanlah supaya cepat-cepat mereka ini menikah ya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya sengaja mengambil tema ini semakin lama semakin kuat. Saya dulu waktu masih remaja sampai kepada pemuda, berjalan kaki dari kampung ke kota itu bisa ditempuh 2 atau kadang-kadang 3 hari. Menyusuri lembah, gunung, hutan, dan banyak hal kita lalui dengan sangat-sangat bisa kita lalui. Karena kita masih muda. Tapi sekarang terus terang 1-2 kilometer saja sudah ya lelah, capek begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa semakin lama semakin kuat. Memang mungkin fisik kita tidak. Tapi terus terang ya, firman Tuhan katakan boleh saja memang tubuh kita ini semakin melemah, tapi manusia rohani kita, manusia batiniah kita justru semakin kuat, semakin hebat, semakin luar biasa. Itulah sebabnya saya ambil tema ini, semakin lama semakin kuat. Karena Mazmur 84 ini menggambarkan perjalanan bangsa Israel dari tempat mereka masing-masing menghadap rumah Tuhan untuk mengucap syukur. Meskipun mereka berjalan berkilo-kilometer dan sangat jauh, itu mereka lalui sebagai kewajiban untuk datang ke rumah Tuhan. Persis seperti kita waktu normal datang ke gereja. Mungkin ada dari Jakarta Timur, dari Jakarta Selatan, dari Bekasi, bahkan dari berbagai tempat datang ke GKPA Penjernihan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Dibuat di sini judulnya lagu Gitit. Itu merupakan lagu Ibrani yang dimulai dengan pelan. Tapi semakin lama semakin cepat, dan terus makin cepat dan makin cepat. Makanya ini disebut dengan semakin lama semakin kuat tanpa berhenti. Dan mereka memilih ini sebagai lagu Gitit. Artinya supaya mereka juga melakukannya semakin lama, semakin cepat, semakin kuat, dan semakin bersemangat. Nah, karena kekuatan ini di dalam mereka melakukannya, mereka katakan, ya semakin lama kita semakin kuat menuju rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, para ibu yang saya kasihi, padahal kita tahu saat mereka mau menuju rumah Tuhan ini, mereka melalui yang disebut dengan lembah Baka. Lembah Baka ini dalam bahasa Ibrani artinya penderitaan. Ada satu lembah, di mana di lembah ini ada satu tumbuh-tumbuhan. Entah kenapa ya, siapapun yang lewat di situ, entah dia sedang senang, sedang bersuka cita, tetapi tetap mencucurkan air mata. Jadi persis seperti kita waktu kupas bawang ya.
mengupas bawang itu kan ya tahu-tahu kita mencucurkan air mata. Seperti itu. Dan itu memang menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup kita, orang-orang beriman ini ada banyak apa? Pergumulan. Ada banyak penderitaan. Ada banyak hal yang mengganggu hidup beriman kita. Tapi di saat seperti itu, saat kita melaluinya, bagaimana ini berubah? Ya, supaya kita bisa merubah lembah baka ini, lembah penderitaan, lembah air mata ini menjadi mata air. Bisa mengucap syukur sehingga semakin lama semakin kuat. Rahasia seperti itulah yang mau kita perhatikan bersama. Rahasia pertama, saya ambil sini kata gairah, passion. Ayat yang kedua berbunyi, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Kata disenangi dalam bahasa aslinya itu artinya bergairah, ada passion, semangat yang menggebu-gebu. Nah, saya percaya sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu tanpa passion, tanpa gairah, tanpa semangat, itu akan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita bersemangat, ada gairah, seberat apapun yang kita alami, itu kita bisa melaluinya dengan apa? Dengan sukacita. Nah, makanya yang digunakan kata gairah, passion di sini supaya kita memiliki hati yang bersemangat, gairah. Dalam The New Bible New Life Living, kata betapa disenangi diterjemahkan betapa indahnya, betapa menyenangkan, betapa bergairahnya kita di dalam menjalani hidup beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, nah, seberapa bergairahnya, seberapa senangnya, seberapa semangatnya ibu-ibu di dalam berdoa, di dalam beribadah, mengikuti sermon-sermon, mengikuti Bible study atau hal-hal yang lain. Kalau kita punya gairah yang hebat, itu percayalah, pasti tidak akan apa? Membosankan. Yang kedua, rahasianya adalah apa? Kerinduan. Dalam ayat yang ketiga berbunyi, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Nah, ayat ini mengungkapkan kerinduan yang sangat luar biasa dari orang Israel untuk datang ke rumah Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kata kerinduan itu artinya yang jauh menjadi dekat. Ya, seperti waktu muda dulu lah kita ya, jatuh cinta. Saya dulu juga waktu mau pacaran dengan Mama Johan, wah, walaupun jauh, bahkan kadang-kadang itu sangat licin, ya karena ada kerinduan yang dalam, ya kadang-kadang kan harus ke ke Universitas Sriwijaya, Unsri, saya kejar itu, ya. Sebenarnya ketemunya itu jam 1, jam 12 sudah di sana. Perasaan apa? Dekat. Kenapa? Rindu. Nah, seperti itulah sebenarnya yang Tuhan rindukan dari hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam berdoa. Di dalam apa? Di dalam PA. Di dalam apa? Sermon gabungan yang kita lakukan seperti ini. Di dalam beribadah. Di dalam aktivitas pelayanan kepada Tuhan. Kalau ada kerinduan itu, percayalah kita akan apa? Semakin lama, semakin tua. Tidak ada rasa bosan ya untuk melakukannya, karena kita memang sadar kita sangat rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga itu ayat yang ketiga, rasa aman. Sekali lagi, rasa aman dan tenang. Ayat yang keempat, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara tahu bahwa kalau burung pipit, kalau di kampung kami itu tidak ada artinya. Dan memang terus terang ya sangat kecil ya. Dan memang herannya di Israel mereka tidak buat sarangnya itu di luaran atau di tengah lapangan. Tapi justru di mana? Di celah-celah bait Tuhan.
Di sana orang-orang Lewi itu memegang tombak parang ya, berjaga 24 jam untuk menjaga apa? Menjaga korban supaya tidak dimakan oleh burung-burung pemangsa daging. Tapi burung pipit dibiarkan aman, dibiarkan di situ bersarang. Hebat kan? Hebat. Nah, saudaraku, seperti itulah kita yang mengandalkan Tuhan. Yang membuat Allah itu tempat kita berlindung. Saya baca Mazmur 46 ayat 2-4, demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Sangat luar biasa janji firman Tuhan ini. Saya percaya kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, ya, baik itu hidup kita, baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu anak cucu kita dan semua yang kita kasihi. Ada perasaan apa? Aman. Ada perasaan apa? Tenang. Sehingga ada kedamaian, sukacita yang sangat luar biasa di dalam hati kita. Karena tidak ada yang apa? Yang mengganggu. Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk apa? Melindungi kita. Untuk bersama kita. Nah, orang yang merasa aman, percayalah, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, percayalah akan senang apa? Berdoa, senang beribadah, datang ke rumah Tuhan. Makanya semakin lama, semakin apa? Semakin kuat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat yang kelima, bunyi firman Tuhan di sini dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berarti yang keempat adanya apa? Pujian. Nah, waktu saya dulu melayani di Padang Sidimpuan, saya melayani batalion itu 4 tahun penuh tiap hari Kamis. Itu batalion 123 di kota Padang Sidimpuan. Itu para tentara ini, kalau mereka latihan, mereka jalan itu atau sampai ke bukit-bukit, itu terus apa? Menyanyi. Mereka semangat, tapi juga dibarengi dengan apa? Menyanyi. Nah, ini yang mau saya ungkapkan, supaya kita juga punya kerinduan apa? Memuji. Ada kesaksian seorang ibu, dia katakan, saya dulu waktu kecil, ya tidak belajar main musik. Tapi saya bersyukur, saya bisa menyanyi seperti ibu-ibu yang lain. Saya senang juga apa? Mendengar puji-pujian lewat kaset, lewat kor, lewat ini. Saya melihat bahwa ini persekutuan perempuan Jakarta ini, saya lihat ya melewat jom, lewat ini. Sangat senang apa? Bernyanyi. Senang juga untuk kor. Banyak kumpulan-kumpulan kor di GKPA Penjernihan ini. Berarti senang apa? Bernyanyi. Dan tahukah saudara, jika kita punya semangat menyanyi, memuji Tuhan, segala bentuk pergumulan, segala bentuk masalah bisa hilang. Ya. Makanya Amsal katakankah, itu dikatakan hati yang gembira adalah apa? Obat. Tapi semangat yang patah, itu keringkan tulang. Nah, itu artinya jika kita memiliki hati yang luar biasa untuk memuji Tuhan, percayalah, ya, kita akan makin dan makin kuat. Wah, makin makin lama semakin kuat karena kita memiliki hati yang apa? Hati yang memuji Tuhan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ada kekuatan. Mazmur 84 ayat 6a. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kata berbahagia itu dalam bahasa yang lain sebenarnya diberkatilah. Nah, saudara tahu bahwa kita manusia ini dicipta dari apa? Debu tanah, toh? Ya, dari debu kembali menjadi apa? Debu. Dan kita tahu persis, ya kalau debu itu tidak ada apa-apanya. Makanya manusia ini sebenarnya tidak bisa sesuatu, ya. Karena tidak memiliki kekuatan. Sedikit angin saja sudah apa? Sudah habis.
Ya, persis seperti itulah. Tapi saudara tahu, jika ada air, ya, itu ada air, maka debu itu sulit untuk apa? Terbang. Itu artinya apa? Jika kita manusia hidup di dalam Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan segala kekuatannya. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan karena dia memiliki apa? Kekuatan khusus di dalam kehidupannya, sehingga dia hari demi hari semakin kuat dan semakin berbahagia, semakin diberi semangat, semakin diberi sesuatu yang sangat luar biasa untuk mengalahkan penderitaan, mengalahkan kesulitan, mengalahkan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya hari lepas sehari. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 15, kita sebagai ranting ini terus menerus melekat di dalam Dia, bahwa kita tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi juga kita akan apa? Berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang kelima. Dan yang keenam, ada komitmen. Dalam ayat yang ke-6b dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, saudaraku, kata berhasrat mengandung arti berkomitmen. Berkomitmen untuk berjalan bersama siapa? Bersama Tuhan. Jadi sekali lagi, seperti yang saya ungkapkan tadi, tidak mengandalkan kekuatannya, tapi ada komitmen, ada betul-betul janji, ada betul-betul pengakuan dalam hidupnya. Saya mau berjalan dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya mau mengandalkan firman Tuhan. Dan orang yang berjalan, orang yang berkomitmen bersama Tuhan, semakin lama pasti semakin apa? Semakin kuat. Tapi kalau tidak ada komitmen, tidak ada janji, percayalah, pasti cepat loyo. Pasti cepat bosan. Pasti cepat lelah. Pasti cepat apa? Undur. Udahlah. Mereka-mereka sajalah. Marhuai badohot, kira-kira begitu ya. Seolah-olah tidak ada komitmen, tidak ada sesuatu di dalam dirinya. Apalagi tersinggung umpamanya kan. Saya tidak tahu, saya percaya ibu-ibu di sini ya, para persekutuan perempuan GKP Penjerian ini tidak gampang tersinggung toh. Orang yang tetap kuat. Kenapa? Karena berkomitmen. Dan sekiranya ada orang-orang yang membuat Anda tersinggung ya. Karena memang kita harus akui kita gampang apa? Tersinggung. Ya, mari kita tetap ingat komitmen. Mari kita ingat tetap apa? Janji kita. Supaya apa? Semakin lama semakin kuat. Tidak akan pernah undur apapun yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah punya komitmen bersama Tuhan. Yang terakhir, ini akibatnya. Ini yang mau kita nikmati di dalam Tuhan, karena kita berjalan ya, semakin lama semakin kuat. Apa itu? Berkat. Itu tadi ayat yang ke-11, ayat yang ke-7 itu ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, sehingga dia akhiri mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara perhatikan saudaraku itu, kalau kita sudah menjalani masa-masa hidup ini, karena ada tadi semangat pasion, ada kerinduan ya yang jauh menjadi dekat, tetap terus rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dan ada rasa aman, ada rasa tenang, hati kita penuh gembira memuji-muji Tuhan, sehingga ada kekuatan, dan Tuhan memang terus akan memberkati kita, sehingga ada komitmennya, pasti ada apa? Berkat. Itu artinya apa? Air mata kita menjadi mata air. Jadi seperti yang Yesus katakan itu, dari dalam hatinya mengalirlah apa? Aliran air. Dari dalam hidupnya, dari kata-katanya, dari perbuatannya akan mengalirlah apa? Kasih. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Dia menjadi pembawa damai, bukan lagi pembawa masalah. Dia akan membawa berkat-berkat, kesejukan, ya, kelegaan
bagi banyak orang. Inilah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hidup bersama Tuhan. Dan percayalah ya, berkat Tuhan ini pasti menjadi bagian kita. Amin. Iya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk menjadi berkat. Karena tadi ada jalan-jalan yang sudah kita lihat, rahasia-rahasia yang akan kita lakukan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.